warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narofa Andrani dari kelas A5 2021 dengan NPM 21144600216, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi PLP 1 di SD Negeri Brajan. Pokok pembahasan presentasi kali ini yaitu yang pertama, kultur sekolah, yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, peraturan dan tata tertib, yang keempat, kegiatan seremonial formal, yang kelima, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang keenam, yaitu praktik pembiasaan dan kegiatan positif, yang terakhir yaitu observasi pembelajaran di kelas. Sebelum menyampaikan 7 pokok pembahasan tadi, di sini saya akan menyampaikan mengenai identitas sekolah. Nama sekolah SD Negeri Brajan dengan alamat Jalan Krida Mulya, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Kota, Bantul, Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55183 dengan email sdbrajan@gmail.com, didirikan pada tahun 1982 dengan status akreditasi A. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan sebuah ciri khas yang berkembang di suatu sekolah. Ciri khas akan sekolah yang sangat melekat pada diri guru, siswa, dan wali murid. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kultur sekolah merupakan sebuah kualitas lingkungan, suasana, rasa, dan iklim yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Kultur sekolah diartikan sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dengan nilai-nilai sebuah sekolah. Biasanya, kultur sekolah ditampilkan dalam bentuk bagaimana kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya bekerja, belajar, dan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi tradisi sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Kultur sekolah yang ada di SD Negeri Brajan sendiri ada 4. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Yang kedua, tata krama dan sopan santun. Yang ketiga, keagamaan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Contoh dari gerakan literasi yang pertama itu ada mengkondisikan lingkungan ramah literasi. Yang pertama, ada contoh pajangan kata-kata mutiara yang terpajang. Yang kedua, ada perpustakaan sekolah. Yang ketiga, ada mading yang berada di setiap lorong sekolah. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi yang interuksi yang literat. Maksudnya, seperti dalam gambar ini ada pemberian penghargaan siswa berprestasi pada saat upacara hari Senin. Kultur yang kedua yaitu tata krama dan sopan santun. Di dalamnya ada 1. Memberi salam, sapa, sopan, santun kepada setiap orang yang berada di komunitas sekolah. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut kedatangan peserta didik sesuai dengan nilai yang berlaku. Dan yang terakhir, membiasakan peserta didik melakukan jabat tangan dengan guru ketika tiba di sekolah yang ada contoh fotonya. Kultur ketiga yaitu keagamaan. Yang pertama, kegiatan wajib. Seperti dalam foto ini, pembiasaan warga sekolah melakukan ibadah wajib berjamaah maupun sunnah. Yang kedua, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Membiasakan apel pagi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, setelah apel ini dilanjut dengan jabat tangan dengan guru dan siswa. Yang terakhir, membiasakan mengaji setiap pagi yang dipandu oleh guru pendidikan agama Islam.
Yang kedua ada pembiasaan umum, maksudnya membiasakan untuk menunaikan ibadah baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, pembiasaan periodik, maksudnya membiasakan perayaan hari besar agama Islam dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Kultur yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Seperti dalam foto ini, membiasakan kegiatan senam pagi pada hari Jumat. Dalam foto kedua, membiasakan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Dan foto yang ketiga ini membiasakan peserta didik untuk tidak jajan di luar dengan disediakannya kantin sehat. Yang keempat, membiasakan peserta didik untuk cuci tangan sebagai upaya menjaga prokes. Nah, di sini ada foto mengenai wastafel yang ada di setiap kelas. Pokok pembahasan kita yang kedua yaitu struktur organisasi sekolah. Nah, di sini ada struktur organisasi sekolah SD Negeri Brajan dengan Kepala Sekolah DRA Sukijah. Nah, di sini ada beberapa guru-guru, guru kelas, dan tenaga kependidikan yang berada di SD Negeri Brajan. Pokok pembahasan ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah yang ada di SD Negeri Brajan. Di sini ada kewajiban peserta didik. Selanjutnya ada hak peserta didik yang harus dipenuhi. Selain itu ada pelanggaran dan sanksi pembinaan untuk peserta didik. Ada pelanggaran sangat berat, pelanggaran berat. Selanjutnya ada pelanggaran sedang dan ada pelanggaran ringan. Nah, di sini ada skor kumulatif pelanggaran dan uraian sanksi pembinaan. Maksudnya, dari kewajiban hak peserta didik harus dipenuhi oleh guru, dan ketika ada siswa yang melanggar peraturan-peraturan akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan. Pokok pembahasan keempat yaitu kegiatan seremonial formal. Dalam slide ini ada kegiatan upacara bendera. Nah, upacara bendera ini selalu dilaksanakan pada hari Senin pukul 7. Di sini siswa menggunakan seragam merah putih dengan atribut lengkap yaitu dasi, topi, dan sepatu warna hitam. Jika ada yang melanggar, mereka pasti akan dikenakan sanksi oleh guru. Selanjutnya, dari kegiatan seremonial formal ini tentunya petugasnya berasal dari siswa. Yang pertama, di sini ada contoh foto petugas pembaca teks protokol, pembaca doa, dan pembaca teks janji siswa. Dan foto di sebelahnya ada pasukan pengibar bendera yang berjumlah 3 orang siswa putri. Pokok pembahasan yang kelima yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kegiatan kurikuler. Kurikuler merupakan sebuah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi guru maupun peserta didik guna mencapai tujuan yang telah diharapkan. Di SD Negeri Brajan dengan menerapkan 50% tugas terstruktur dan 25% tidak terstruktur. Untuk tugas terstruktur sudah mempunyai batas waktu. Contohnya pekerjaan rumah dan tugas tidak terstruktur bisa mencari bahan pemateri lain, misalnya di buku, majalah, dan lain-lain. Kegiatan akademik atau pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan juga sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Di kegiatan kedua yaitu kokurikuler. Dalam kurikulum SD Negeri Brajan dirancang pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila.
Pembelajaran ini masuk ke dalam kokurikuler yang dirancang dalam suatu tema besar yang telah ditentukan dengan mengintegrasikan beberapa mata pembelajaran sebagai bentuk proyek implementasi profil pelajar Pancasila di suatu pendidikan. Nah, di bawah sini ada sebuah skema mengenai kokurikuler di SD Negeri Brajan. Dan kegiatan yang terakhir yaitu ekstrakurikuler. Di SD Negeri Brajan itu ada study club. Nah, study club ini ada dua, ada BTA dan English Club. Indikatornya mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kompetensi dan kejuaraan untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing dengan karakter yang mandiri dan memiliki kreativitas. Dan kedua ini ada bidang olahraga. Yang pertama ada pencak silat, basket. Dengan indikator mempersiapkan peserta didik dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam olahraga pencak silat dan basket dengan karakter yang mandiri dan gotong royong. Selanjutnya di bidang seni dan budaya itu ada 3, yaitu seni rupa, seni tari, dan hadroh dengan indikator mempersiapkan peserta didik dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seni lukis dan seni tari yang berkarakter kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya ada keorganisasian, yaitu ada pramuka dengan indikator mempersiapkan peserta didik agar memiliki sikap kepemimpinan, kebinekaan global, kemandirian, kreatif, disiplin, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme. Selanjutnya ada organisasi UKS dan dokter kecil dengan indikator mempersiapkan peserta didik agar memiliki sikap yang mengutamakan kebersihan sebagai daripada iman yang mengembangkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam kemandirian, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif dalam menjadi agen pelopor cinta kebersihan dan kesehatan. Nah, di sini ada dokumentasi ekstrakurikuler yang saya temui ketika melakukan observasi di SD Negeri Braja. Di sini ada ekstra pencak silat, ada ekstra tari, dan ekstra pramuka. Pokok pembahasan yang keenam yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Nah, di dalam praktik pembiasaan dan kebiasaan positif ini ada 6. Ada kegiatan harian, yang kedua ada kegiatan mingguan, yang ketiga ada kegiatan bulanan, yang keempat ada kegiatan tahunan, dan yang kelima ada kegiatan insidentil, dan yang terakhir ada kegiatan life skill. Di sini saya akan menjabarkan mengenai kegiatan harian. Kegiatan harian itu ada 1. Penyambutan peserta didik, yang kedua salam pagi atau embun pagi, yang ketiga ada one day one surah atau surah pendek Al-Quran, yang keempat menyanyikan lagu daerah dan kebangsaan, yang kelima infak sedekah, yang keenam sholat duha berjamaah, yang ketujuh sholat duhur berjamaah, yang kedelapan gerakan pungut sampah atau GPS, yang kesembilan, literasi pagi. Selanjutnya ada kegiatan mingguan, ada 3. Yang pertama, upacara di hari Senin, yang kedua, pramuka di hari Sabtu, dan yang ketiga ada dokter kecil. Selanjutnya ada kegiatan bulanan, yaitu ada 3, ada readathon, yang kedua ada tantangan mendongeng, yang terakhir ada pidato dan pildacel. Selanjutnya, kegiatan tahunan ada 6. Yang pertama, zakat fitrah di bulan Ramadan. Yang kedua, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pameran kelas. Yang keempat, unjuk kebisa. Dan kelima, entrepreneur dayship. Yang keenam, class competition. Yang keenam ini ada kegiatan insidentil, maksudnya kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu disesuaikan dengan kondisi real dan situasi nyata seperti aksi donasi gempa bumi, menengok teman yang sakit, dan aksi donasi buku dan lain sebagainya. Yang terakhir, kegiatan life skill merupakan kegiatan yang dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada peserta didik untuk berinteraksi dalam sosial kemasyarakatan dan keterampilan dirinya.
Nah, dalam materi life skill ini ada beberapa materi pengembangan life skill, antara lain ada gerakan mengambil dan menyimpan buku, yang kedua ada cara mengucapkan salam, dan yang ketiga ada cara berbicara yang santun. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu observasi pembelajaran di kelas. Pada gambar pertama ini merupakan observasi di kelas 1 dengan mata pelajaran matematika. Dari observasi ini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam kelas 1, guru telah menyampaikan materi dengan baik dan benar, tetapi kondisi kelas masih ramai sehingga pembelajaran masih kurang kondusif. Hal ini terlihat wajar karena kelas 1 ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak ke sekolah dasar. Dan foto yang kedua ini ada observasi di kelas 2 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hasil observasi kelas 2 ini, guru telah menyampaikan materi dengan baik, tetapi kondisi kelas masih tetap sama, yaitu ramai dan gaduh, sehingga pembelajaran ini kurang kondusif untuk siswa-siswa yang memperhatikan dengan baik. Nah, di foto ketiga ini merupakan observasi di kelas 3, tematik subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Hasil observasi pada kelas 3 ini, guru telah menyampaikan materi dengan baik, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sederhana sehingga siswa dapat menangkap apa yang guru sampaikan dengan baik, tetapi masih seperti kelas lainnya, di kelas 3 ini masih kurang kondusif karena masih banyaknya siswa yang bermain sendiri, jalan-jalan, dan sebagainya. Di foto ketiga ini merupakan hasil observasi di kelas 4 mata pembelajaran IPAS mengubah bentuk energi bergerak. Pada observasi kelas 4 ini, guru telah menyampaikan materi dengan baik, bahasa yang digunakan guru merupakan bahasa sederhana sehingga siswa mudah memahami materi pembelajaran. Guru juga telah menggunakan media pembelajaran sebagai media konkret sehingga siswa dapat menerima apa yang dimaksud guru. Tetapi kondisi kelas ini masih kurang kondusif karena masih menggunakan baju olahraga sehingga suasananya kelas ini belum begitu nyaman. Foto kelima ini merupakan kelas 5 dengan mata pembelajaran IPAS membahas mengenai debit air. Pada observasi kelas 5 ini, guru telah menyampaikan materi dengan baik, tetapi kondisi kelas masih kurang kondusif karena beberapa siswa masih jalan-jalan dan keluar dengan izin yang beda-beda. Nah, dan yang foto terakhir ini merupakan kondisi kelas 6 dengan mata pembelajaran bahasa Inggris. Pada observasi kelas 6 ini, guru telah menyampaikan materi dengan baik dan benar, tetapi kondisi kelas masih ramai karena di sini guru menggunakan media pembelajaran dan media pembelajarannya ini menyebabkan siswa ini gaduh. Nah, itu tadi merupakan laporan hasil observasi PLP 1 SD Negeri Brajan yang telah saya observasi selama 1 minggu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.